Selamat siang, Semeton Radar Bali Digital. Kembali bersama saya Surya Kencana. Hari ini kita akan berbicara seputar sesuatu yang mengenyangkan perut dan membahagiakan hati ya. Kita akan menggali cita rasa biangnya betutu ya, bersama Betutu Panggang Biang Koripan. Hari ini ownernya sudah hadir di studio kita. Ada Bli Alit Kasanova ya, dan istrinya ya, Mbak Heni Wahyurina. Ternyata sebelum memutuskan untuk mencintai betutu ya, Bli Alit ini pernah berlayar di samudra ya. Bagaimana ceritanya Bli Alit? Bisa diceritakan dulu sebelum kita ke betutu ini Bli Alit? Makasih. Bisa dibuka maskernya ya. Terima kasih untuk Pak Surya. Jadi pertama-tama saya mau ucapin terima kasih atas undangan. Saya dari tim Betutu Panggang Biang Koripan 7 mendapatkan kesempatan di sini untuk berbagi, sharing pengalaman dan apa sih itu Betutu Panggang Biang Koripan 7. Jadi sebelumnya sebelum kita buka warung tersebut, sebelumnya saya dan istri berdua kita bekerja di kapal pesiar selama 10 tahun. 10 tahun ya, betul. Dan dan kita saya berhenti waktu itu tepatnya karena anak saya yang pertama tidak mengizinkan lagi untuk kapal pesiar gitu. Jadi tidak mungkin, sudah lama kita tinggal dan mungkin dia sudah besar waktu itu, umur 6 tahun ya. Kita terakhir itu dia pengen bapak ibunya ada di rumah saat itu gitu. Jadi kita memutuskan untuk berhenti dan segala usaha setelah itu kita coba sebelum kita buka warung itu gitu. Baik ya. Cinta mengalahkan segalanya ya. Oke. Akhirnya karena cinta berhenti kerja di kapal pesiar ya. Berarti cinta juga bertemunya di samudra berarti. Enggak. Jadi waktu itu saya duluan berangkat, kita udah pacaran dari SMA. Ya, SMA, jadi on off, jadi kayak kabel listrik putus nyambung. Ya, kemudian saya coba peruntungan di kapal pesiar dan istri saya pun ikut, jadi nggak biarin saya lepas gitu. Serius. Nggak, jadi kita memang saling sayang dari dulu dan akhirnya kita sama-sama kapal dan kita berhenti sama-sama. Jadi dan merintis usaha ini sama-sama. Jadi modalnya luar biasa ya, berhenti dari kapal pesiar, modalnya kasih sayang kepada anak. Terus sekarang merintis usaha ya. Bisa diceritakan sedikit sebelum akhirnya ke betutu ini apa aja lika-likunya dulu. Panjang ya diceritain, tapi intinya saya ambil waktu berhenti dari kapal itu, keluar dari zona nyaman yang bekerja di kapal pesiar dengan gaji yang lumayan. Setelah 10 tahun di posisi terakhir itu sangat bergejolak waktu itu dalam hati. Dengan zona nyamannya kita harus berhenti di kapal, terus kita harus berjuang merintis di awal itu dan mencari apa sih yang sebenarnya dari passion kita, rezeki kita tuh ada di mana, karena itu butuh proses. Dan di awal setelah berhenti itu kita coba penyewaan mobil dulu. Berarti berhenti di tahun 2014. 2014 sedang boom-boomnya ya. Ya, lagi orang berlomba-lomba tuh kapal pesiar, kita malah berhenti. Ya, jadi kita coba persewaan mobil. Kita punya beberapa unit, kita kredit, kemudian kita juga punya hutang di bank, kita coba. Terus sambilan kita menyewain mobil itu, saya juga jadi driver freelance waktu itu, jadi ke Kuto cari tamu gitu. Habis itu kayaknya tidak cocok, kemudian coba jualan loloh cem-cem dulu. Oh, sempat loloh cem-cem ya. Baik. Jadi saya datangin dari Bangli, terus kita jual di Tabanan gitu tuh. Itu lumayan waktu itu, jadi per hari di awal-awal itu kita cuma habisin 20 botol, 30 botol, dan akhirnya sampai 1-2 bulan itu kita bisa habisin per hari itu sampai 400 botol gitu. Per hari 400 botol. 400 botol itu sangat bagus saat itu. Kemudian lagi biasa kan ada, kalau bisnis itu ada lika-likunya lagi turun. Akhirnya kita coba jualan telur lagi, terus telur ayam ya. Sampai akhirnya benar-benar waktu itu modal kita udah habis. Jadi kita udah nggak tahu apa yang harus dikerjakan lagi, dan akhirnya waktu itu karena stuck, kita saat itu untuk makan itu kita selalu beli, kebanyakan kita beli karena waktu itu istri juga lagi hamil besar ya.
dan kita beli makanan, dan akhirnya saya coba apa sih biar kita tuh nggak beli nih makanan nih gitu waktu itu. Dan modalnya dikit waktu itu. Nah, kalau boleh saya sebut nominalnya waktu itu kita masih punya uang 30 juta waktu itu. Sisa itu. Jadi sisa petualangan. morat-maritnya waktu itu. Ini hamil, belum berpikir dia kelahirannya kan. Habis itu telepon ibu biang saya, kan dia jualan di Denpasar. Lewat telepon tuh belajar gimana caranya buat betutu, ambil cabai segini, bawang segini. Jadi saya coba buat waktu itu. Itu tidak punya basic memasak Sama sekali enggak. Kita basicnya housekeeping. Ya, kita nggak punya basic masak waktu itu. Tapi ibu kan dari dulu, dari saya SD itu ibu sudah jualan. Jadi biang saya itu dari saya SD itu sudah jualan sampai kita berangkat kapal itu udah jualan memang. Jadi hampir semua di Tabanan itu tahu tentang siapa sih biang itu gitu. Jadi saya coba masak lewat telepon belajarnya. Biangnya jualan di Denpasar waktu itu. Akhirnya saya coba satu betutu. Saya undang biang sama kakak-kakak saya pulang untuk nyicipin nih betutu saya, nih saya buat betutu nih gitu. Akhirnya enak, mereka bilang enak, semuanya tertarik dan semua bilang ayo buka aja betutu gitu waktu itu. Itu di tahun 2014 ya. Ya, jadi setelah semua bilang enak, saya coba cari kontrakan gitu. Di mana pertama kali ngontrak? Pertamanya itu di Jalan Diponegoro nomor 37 Tabanan. Itu sampai sekarang masih kita buka di sana. Jadi di sana awalnya saya masak sendiri, dan juga karena istri masih hamil besar waktu itu, jadi belum bisa sangat membantu, hanya bantu lewat doa. Kemudian ada satu kakak misan saya namanya Mok Nengah Hekawati, jadi dia juga membantu saya waktu itu. Dan biang dari Denpasar libur seminggu di warungnya untuk membantu saya dulu. Oke, di awal-awal. Di awal. Lalu kenapa namanya akhirnya Biang Koripan 7? Ya. Jadi latar belakangnya itu namanya itu karena ya itu semua orang tahu tentang biang saat itu di rumah saya di Tabanan itu, karena saat itu biang hanya satu-satunya warung yang buka dari malam sampai pagi. Warung biang ya. Ya. Jadi, itu ada hubungan dengan Alit sendiri atau bagaimana? Ibu saya sendiri itu. Oh, ibu ya. Oke. Jadi ibu itu kan, biang itu kan ibu. Jadi biang saya itu jualan dan saya tinggal di Koripan. Jadi semua orang tuh Koripan itu nama Banjar. Jadi Biang Koripan dan 7 itu saya buat itu adalah suatu target buat saya untuk bisa buat buka 7 cabang. Oh gitu. Ya, baik. Jadi Biang Koripan 7 dan tagline-nya kita enak gak harus mahal. Enak gak harus mahal ya, baik. Jadi saya pingin orang yang nggak punya uang banyak pun ingin merasakan masakan yang enak. Walaupun jenis kita kan heritage food ya, jadi traditional food. Jadi orang itu yang punya uang mungkin cuma 13.000 sudah bisa menikmati makanan kita gitu. Oke, Semeton Radar Bali Digital ya, enak tidak harus mahal ya. Itu tagline dari warung betutu Biang Koripan 7 ya. Dimulai dari cinta, merintisnya ya. Akhirnya sekarang berkembang. Oke, sekarang sudah tahun 2021, berarti sudah jalan 6 tahun ya, sekitar 6 tahun. Ya. Perkembangan terkini untuk Biang Koripan 7 seperti apa? Oke, jadi tepatnya waktu itu kita buat warung itu tanggal 24 November 2014. Dengan saat itu saya dan kakak misan saya waktu itu berdua aja. Jadi saya sambil manggang, lagi saya jualan, kakak saya yang di dapur dia giniin bumbu, lagi dia jualan ke depan. Waktu itu cuma 2 orang personelnya, dan saat ini sekarang kita ada 40 tim kita. 40 ya. Okay. 40 tim. Di masa pandemi masih bertahan 40 ya, tim. Malah kita saat ini mendatangkan lagi, kita cari merekrut lagi. Oke. Ya. Masih nyari ya. ini masa pandemi. Masih nyari. Oke. Lanjut. Dan di menu di awal itu kita cuma hanya satu menu. Jadi kita ada nasi campur aja saat itu di tahun 2014 itu di awal kita buka. Kemudian sekarang kita berkembang, kita ada bubur betutunya, ada tipat kuahnya, ada tipat santoynya, semua yang berbau heritage, yang benar-benar tradisional. Kita coba packaging kan untuk diterima di kaula muda ataupun orang dewasa gitu. Seperti rujak juga kita jual, bulung juga. Bulung juga ya, oke. Ya. Kayak eskolat, Eskolat. Jadi sampai sekarang itu kita sudah ada berbagai macam menu yang berbau tradisional, dan kita sudah ada 3 cabang.
Selain di Ponorogo di mana? Di Ponorogo, kemudian kita ada di Sanggulan, depannya Pertamina Sanggulan. Oke, yang Ya. dekat DPRD Betul Tabanan sekali, ya. betul sekali. Dan juga ada di Mengui yang dekatnya Pasar Bringkit. Gitu. Di sebelah mana Pasar Bringkit? Jadi- Sebelah selatan atau ke Dari Pasar Bringkit itu kita ke selatan, kemudian belok kanan yang satu arah ke arah Tabanan itu di kiri kanan. Oke, ya. Tidak perlu jauh-jauh berarti ke Tabanan. Betul. Oke. Tapi rasanya terjaga nggak antara Oh, iya. yang di Ponorogo, di Bringkit dan di Ya. Sangulan? Jadi kita punya sistem satu dapur satu rasa. Satu dapur, satu Ya, rasa. jadi Baik. untuk bumbu, untuk adonan sate, hal-hal yang vital kita jadikan di satu dapur, kita sebarkan ke masing-masing outlet. Oh, jadi diolah di satu tempat ya. Betul. Oke. Untuk finishingnya aja di masing-masing outlet tersebut. Itu. Jadi kita ada 3 cabang tersebut, tapi 2 cabang itu di manajemen saya, 1 cabang masih ibu yang pegang. Ibu saya, Biang. Biang. Betul. Biang. Oke. Ya. Berarti memang darahnya memang darah koki ya. Sepertinya seperti itu. Jadi Tidak ada basic memasak, tapi Ya. tiba-tiba ketika bikin enak. Gitu. dari tukang sapu jadi tukang masak. Baik. Apa sebenarnya ya yang membuat Alit ya khususnya dan istri ya akhirnya melanjutkan bisnis kuliner ini gitu loh. Artinya gini ya. Kadang-kadang kan orang sudah sampai pada zona nyaman, sudah gampang cari uang di kapal pesiar, Ya. lalu tiba-tiba akhirnya ketemu ininya di kuliner, itu ada nggak godaan untuk ke yang lain lagi? Oh ya, sangat ada. Ada ya, oke. Sangat ada. Jadi jadi di tahun pertama saya rintis itu, kemudian saya mencoba untuk mendapatkan peluang yang lain. Jadi di tahun kedua dan tahun ketiga istri saya yang maju untuk kelola warung saat itu, dan saya mencoba peluang di MLM. Jadi saat itu saya kira itu peluang, tapi ternyata itu jurang. Baik. Jadi saya benar-benar habis-habisan saat itu. Di tahun kedua dan tahun ketiga semua hasil yang saya dapatkan saat itu habis di, maaf dulu, MLM beda-beda ya, saat itu money game. Jadi money game itu, jadi kita ya investasi segala macam dan akhirnya habis di 2 tahun itu. Yang dunia kita bukan di sana. Bukan di sana Iya. ya. Oke, berarti memang sudah di sini ya. Ya. Dari Biang nurun ke Ya, betul. anak Alitnya. Ya. Alit Kasanova ya. Baik, untuk untuk menu-menu sendiri itu Ya. di milenial masuk ya. Ya. Orang tua juga. Betul. Oke. Jadi- yang jadi pelanggan setia tuh orang-orang mana sih? Karena begini ya, logikanya yang jualan betutu tuh banyak. Betul. Banyak banget ya, ada betutu A, betutu B, bahkan kalau kita urut bisa sampai betutu Z gitu. Ya. Tapi kenapa setia ke betutu Biang Korepan 7? Nah, ini penasaran ini ya. Jadi gini, saat itu di Tabanan, betutu pada umumnya sebelumnya itu kan biasanya hanya dikukus saja, biasanya dengan bumbu gendapnya itu. Oke. Tapi kita modifikasi, kita panggang dengan serabut kelapa. Jadi menimbulkan sensasi rasa asap itu sendiri. Jadi benar-benar kita makan betutu tapi dengan rasa asap. Gitu. Dan saya biasa kalau supplier ayam saya, kita ada 4 supplier ayam. Jadi pilihan saya ayam yang datang harus segar, harus hangat, benar-benar habis dipotong. Jadi benar-benar pilihan. Jadi saya tidak mau ayam datang itu ayam yang dingin, ayam yang beku, saya tidak mau. Jadi Nah, yang itu menjadi fresh pilihan ya, ya. karena memang dari segi tekstur dan rasa itu sangat mendukung gitu. Dan kemudian yang ketiga, beda tangan akan beda rasa. Jadi dari awal saya buka warung, saya punya satu tangan yang benar-benar meracik bumbu tersebut. Jadi tidak ada orang lain yang bisa meracik tersebut karena itu akan sangat berpengaruh. Jadi ini taste khas ya, rasa khas Betul ya. Oke. sekali. Dan akhirnya kita hanya, kalau kita bicara hal yang sulit itu kan katanya teman saya si Mochi bilang bahwa 3 hal yang sulit dalam bisnis itu, yang satu kan biasanya makanan, pakaian, dan pasangan. Pasangan saya kan udah nggak bingung tuh. Oke, pasangan. Pakaian sudah dia menyediakan. Nah, makanan itu hal yang complicated. Jadi kita tidak hanya bisa bicara tentang rasa, tapi kita bicara tentang pelayanan, tentang senyum, salam, sapa, dan di mana kebanyakan orang tidak menyadari akan hal itu. Jadi kita tidak hanya tentang makan enak, pergi, perut kenyang, kita pergi, enggak. Jadi kita ada beberapa hal yang kita kembangkan untuk bisa repeater customer kita tetap datang. Gitu. Salah satunya adalah
kita selalu adakan training untuk anak-anak kita, untuk tim kita, untuk karyawan kita, gimana kita melayani servis yang bagus, bagaimana kita bisa membuat pelanggan itu tetap datang. Jadi sebulan sekali kita annually meeting, kita monthly meeting, kita adakan training. Kadang-kadang saya datangkan pembicara. Jadi saya mengedukasi tim saya sendiri untuk bisa melakukan yang terbaik, karena ketika mereka pun lepas dari warung kita, mereka bisa pakai apa yang mereka dapatkan di warung kita untuk kehidupan mereka selanjutnya. Lagi mulia sekali ya. Jadi kalau ada Semeton Radar Bali Digital yang lagi sedang ngambek-ngambekan sama pasangannya, sama keluarga, bisa makan di warung Biang Koripan 7 ya. Selain kenyang, hati senang. Selain kenyang, hati senang. Oke, kita lanjut. Di sini ternyata Biang Koripan juga bukan sekadar warung biasa, tetapi juga ada unsur pengabdian kepada masyarakat. Ada kegiatan sosial yang disusun. Boleh nggak saya nanya sama istrinya? Oke ya. Ibu, saya sempat lihat video ya dari Biang Koripan 7 sendiri. Itu ada kegiatan bedah rumah ya. Ya, itu bisa diceritakan sedikit Bu, tempat bedah rumahnya di mana? Terus kenapa kok ikut-ikutan gaya pemerintah ya? Rumah gitu. Nggak sih, sebenarnya bukan ikut-ikutan gaya pemerintah ya, istilahnya ini kayak panggilan dari hati kita. Ya untung saya sama suami emang hampir sama sih jiwanya. Gimana ya, cepat ngerasa melihat orang tuh, cepat ngerasa iba, kasihan, apalagi dengan keadaan seperti itu. Waktu ini sempat suami sempat jalan ya, maksudnya kita survei, kita lihat, kita fokus tuh di dekat-dekat wilayah kita lihat di sana ada misalkan rumah kira-kira yang perlu diperbaiki, apa namanya, yang bocor, terus juga yang penghuninya di sana dia nggak bekerja gitu. Terus kita sempat komunikasikan sama suami gimana kalau misalkan kita memang sebelumnya punya program, kita ingin setiap kali kita dapat rezeki kita harus berbagi sesama. Jadi disisihkan ya. Kita sisihkan, kita sempat komunikasikan berdua, akhirnya kita memutuskan untuk melakukan kegiatan sosial seperti bedah rumah itu dan juga mengajak organisasi sosial juga ya. Ya jadi saya selalu bilang ke tim ketika kita meeting bahwa rezeki itu ada di tangan Tuhan, nggak akan tertukar apalagi nyasar, katanya kan gitu. Jadi dengan kita menanam kebaikan, Tuhan akan membalas. Jadi saya juga ada pedoman saya yaitu CSR itu, jadi Company Social Responsibility. Jadi saya ingin usaha saya berdampak positif terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar perusahaan kita warung dalam yang jangka yang sempit ataupun luas. Jadi selain dari bedah rumah, kita juga ada sumbangan sembako. Jadi kita melibatkan masyarakat dan kita melibatkan customer kita. Kadang-kadang kita posting di Facebook ataupun di Instagram kita lagi adakan kegiatan sosial. Jadi tidak murni dari kita, tapi inisiatornya kita. Jadi pelanggan nyumbang, pelanggan transfer. Ada juga lembaga masyarakat yang kita libatkan yang memang ingin membantu tapi dengan keterbatasan dana, mereka bisa sumbangkan tenaga. Jadi seperti bedah rumah, mereka nggak bisa sumbang uang, mereka bisa ikut untuk merobohkan, untuk semen dan segala macam. Dan berbagi sembako, dan kita juga ada kemarin itu kita sumbangkan ke anak yatim. Jadi kita punya program dulu sebelum pandemi ini, setiap 6 bulan kita harus adakan kegiatan sosial dan setiap bulan kita sisihkan keuntungan kita untuk alokasikan ke sana gitu. Dan saya berusaha juga untuk mengajak customer atau siapapun untuk ikut berbagi walaupun dia cuma punya 5.000, 10.000 ya, dan transparansinya ada. Setiap hari saya live. Jadi hari ini uang kita dapat segini, jadi semua orang bisa tonton gitu. Jadi nyumbang pun bahagia ya. Bisa ya. Di titik-titik mana aja itu sudah dilakukan? Saat ini masih daerah Tabanan aja. Betul. Ya, ada yang nenek yang kemarin yang tidak punya siapa, masih jadi dia benar-benar tinggal sendiri. Jadi kita sumbangin makanan, uang, pakaian. Kalau sampai targetnya, cita-citanya ya, Biang Koripan 7 memang punya 7 cabang. Ya. Mungkin CSR-nya sampai ke ke 7 kabupaten. Betul, mungkin, ya. saya pengen setiap kabupaten ada satu. Oke ya. Jadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Beli Alit dan istri ya,
tidak ada ruginya berbagi ya. Betul. Buktinya Ya. pandemi nambah karyawan, Ya. padahal Ya. berbagi ya. Kalau pelit mungkin rezekinya ya sempit. dipotong. Oke, kalau pelit rezekinya sempit. Ya, betul itu. Kita lanjut. Oke. Oke. Bagaimana dukungan ya dari anak-anak sekarang? Ya. Dulu kan anak-anak jangan Berangkat, bapak, jangan ya. ibu berangkat kapal pesiar. Betul. Sekarang gimana? Kalau nanti anak bilang, bapak, ibu, jangan jualan ayam. Itu gimana? Itu kira-kira gimana? Dukungan dari anak gimana? Saat itu kalau kenapa kita pasti paham ya, orang anak-anak butuh sosok orang tua, ada mendampingi mereka. Sekarang saya jualan betutu ini, saya buka warung ini kan saya masih bisa mendampingi mereka. Jadi saya yakin dan apapun kegiatan kita saya libatkan. Jadi kesibukan Alit dan istri ya tidak membuat anak jadi ini ya. Tetap keluarga adalah ya, prioritas keluarga buat adalah saya. prioritas, baik. Dan apapun contohnya ini kita selalu rayakan karyawan kita, tim kita semua tidak terkecuali. Setiap ada tim ulang tahun kita rayakan sama-sama. Dan saya libatkan anak saya untuk datang. Ini warung betutu atau keluarga nih sebenarnya? Kok kayak akrab gitu satu sama lain dia? Ya, kalau kita ulang tahun, ada yang sakit, kita kunjungi. Ya, kalau ada yang merayakan apa kita datangi. Jadi suka dukanya kita bagi bersama. Suka dukanya dia bagi bersama. Pondasinya kuat banget ini. Betul. Tapi sudah siap sebenarnya ya. Sudah siap ke 7 cabang. Iya, karena tim kita heterogen tim. Jadi ada yang dari Flores, ada yang dari Sumba, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali. Gitu. Jadi benar-benar kita mempunyai latar belakang yang berbeda. Flores seperti ini backgroundnya, Sumba seperti ini, Jawa seperti ini. Dan hal yang tough adalah menyatukan pikiran mereka jadi satu tentang kekeluargaan ini. Dengan basic mereka yang berbeda-beda seperti itu. Jadi mungkin saja nanti Biang Kuripan buka cabang di Flores. Flores ya. Mungkin Ya. tidak ada sesuatu yang mustahil kan. Betul. Oke. Jadi bukan hanya keluarga ya semetonnya, ternyata ini negara ya yang dikelola negara ternyata ya. Jadi karena memang dari berbagai latar belakang ya, daerah ya. Jadi itu mereka bisa kompak ya di sana. Kompak. Karena yang satu buat saya adalah kekompakan. Apapun yang meretakkan kekompakan, zero tolerance, tidak ada toleransi sama sekali. Yap. Gitu. Sangat tegas untuk itu. Ya, untuk hal itu saya benar-benar tegas. Ada sesuatu yang membuat kekompakan itu retak, itu langsung cut off. Saya harus benar-benar tegas di saat itu. Tapi saat ini mereka oke. Oke. Siapa sih pelanggan Biang Kuripan 7 ya, yang mungkin dari 2014 Ya. sampai sekarang masih setia datang ke sana? Ada nggak mungkin? Oh ya ada. Banyak ya. Banyak. Dari kita pertama buka sampai sekarang masih tetap langganan. Masih tetap langganan. Tuh. Karena gini, Bisa disapa nggak? Siapa aja kan? Ada Pak Intan, ada Dewi, banyak sih. Banyak ya. banyak banget ya. Aduh, banyak sekali udah. Ya. Bisa ketemu satu Kalau persatu. Bupati Tabanan mungkin pernah makan di sana. Untuk instansi kita juga ada rekanan di sana. Ada rekanan, ya. ya, Jadi sebelum pandemi ini kan sekarang efisiensi semua ya. Setiap ada kegiatan dari dinas pendidikan, segala dinas Tetap, KB, dinas provinsi itu order di kita biasanya. Ya. Saya pernah itu mencicipi Biang Kuripan. Oh, ya. Pernah ya. Memang berbeda rasanya ya. Tapi Sekarang- saya ngomong sama Alit nih kok lapar ya perut Saya udah kayak betul-betul. Dan Semeton Radar Bali Digital ya, kalau ingin sebenarnya mengetahui bagaimana suasana sebenarnya di warung Biang Kuripan ini sehingga di masa pandemi ternyata mereka justru nambah karyawan ya. Yang penasaran silahkan bisa singgah di jalan di Ponorogo ya, Jalan Gatot Subroto ya, Jalan Ponorogo Tabanan, Jalan Gatot Subroto Sanggulan Tabanan pas depan Pertamina, dan Jalan Raya Gilimanuk dan Pasar Semelan A. Oke, Bandung. ya baik. Kalau ingin tahu biangnya betutu ya, di sini tempatnya ya. Ya. Kalau hanya ngobrol-ngobrol begini, ya nggak bisa, nggak tahu kita rasanya sebenarnya seperti apa ya. Kan tadi enak, nggak harus Harus mahal. ya. Sebenarnya seporsi harganya berapa sih? 13.000.
Jadi Apa? itu 13.000. Ya, Masa sih, tunggu dulu, ini serius nih, 13.000 ya? 13.000. Udah dapat satenya, ayam betutunya, sayurnya, sambalnya, kerupuknya, kacang, telur. Jadi varian dalam satu menu 13.000 itu sudah banyak. Kok gelak-gelak? Oke, saya membayangkan karena saya punya teman nih, namanya Mochi ya. Memang seneng sekali makan nih. Jadi Oh, itu langganan itu. Itu langganan juga ya. Itu kalau makan sudah. Itu 2 porsi. Oke, berarti memang benar-benar murah ya, 13.000 ya. Jadi yang lain apa aja lagi yang ditawarkan? Tipat kuah sama juga kita 13.000. Tipat kuah juga Bubur ayam betutu pakai beras merah 13.000 juga, dan sayur cantok, tipat cantok 8.000. Banyak. Saya nggak percaya loh, serius. Kok murah gitu loh. Datang dan suasana kita benar-benar cozy. Maksudnya saya bangun dan desain itu se-comfortable mungkin. Jadi dengan desainernya semuanya. Jadi saya ingin orang yang menengah ke bawah pun merasakan gimana sih makan di tempat yang cozy seperti itu. Oke, ya. Ada hal lain mungkin ya, yang ditanyakan sama Semeton Radar Bali Digital ya. Itu kalau ayam itu ayam jenis apa yang dibuat betutu? Apakah ayam kampung atau ayam broiler atau ayam merah atau ayam apa? Mau dijawab ibunya? Untuk ayam sih biasanya sih kita menggunakan ayam broiler. Ayam broiler. Ya. Tapi kita juga menyediakan ayam merah, ayam kampung juga, sama bebek. Itu dari kulit kita. Tapi kalau setiap hari yang ready stock itu dari ayam broiler. Oh, berarti tidak harus makan di sana ya? Berarti bisa pesan. Oke. Dan pesanan itu karena kan ayam betutu kita jualan ini berhubungan dengan budaya. Jadi setiap rahinan, setiap tumpeng landep, purnama kepat, jadi kita kayak malam tahun baru itu juga kita bisa 1.500 ekor untuk satu hari itu ya. Kayak tumpeng landep yang terakhir ini kita bisa 800 ekor. Jadi keuntungannya kita di sana berhubungan dengan budaya. Jadi ketika ada rahinan mereka order ayam betutu tersebut. Oke. Ya untuk iannya. Jadi menjadi entrepreneur memang menyenangkan sebenarnya. Oh ya, ya. pastinya. Selain untungnya besar, juga ternyata ada semacam komunikasi dengan konsumen ya. Betul. Oke, ada nggak niat untuk melangkah ke depan, bukan hanya sekadar entrepreneur, tapi menjadi yang lebih besar mungkin? Dalam maksud lebih besar selain dari entrepreneur? Karena kan karena besar. Karena begini ya, jadi saya kadang-kadang kalau ketemu sama orang itu ya langsung bisa menilai, oh ini cocok jadi pemimpin gitu ya. Minimal untuk karyawannya berhasil dikelola dengan baik gitu. Oh, untuk itu saat ini enggak. Saat ini saya masih fokus untuk menjadi seorang entrepreneur sebagai usahawan dan ternyata sorry ya saya potong, cerdas ya, saya tidak ngomong ngerti. Jadi istri pun selalu mewanti-wanti karena kita sering mengadakan kegiatan sosial yang mungkin kadang orang melirik untuk mungkin menjadi sesuatu, tapi istri selalu mewanti-wanti lebih baik kita tetap usaha. Dengan jalan usaha ini kita bisa berdedikasi kepada orang lebih banyak lagi. Karena jalan orang beda, setiap orang mempunyai jalan yang beda untuk bisa berguna bagi orang lain. Lihat ya, yang saya tahu juga ini ternyata Biang Kuripan 7 ini juga sudah melakukan upaya ramah terhadap lingkungan ya. Jadi pesanan diantar dengan motor listrik. Itu seperti apa itu aplikasinya? Ya, jadi kebetulan saya dengan teman sahabat saya namanya Pak Hendra, kita concern terhadap motor listrik itu karena untuk menindaklanjuti lagi Perpres dan ya surat edaran gubernur untuk percepatan kendaraan berbasis listrik itu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, dari usaha saya, dari warung saya ingin menunjukkan kepada orang motor listrik itu kita bisa pakai dengan optimal seperti motor konvensional umumnya. Dan itu berdampak positif terhadap lingkungan. Pertama dia ramah lingkungan, jadi tidak akan sumber daya bumi pun tidak akan habis, dan itu lebih efisien dan lebih irit. Jadi ongkir ke customer pun jadi bisa kita tekan karena karena jarak tempuh yang
cost yang digunakan dari motor listrik itu lebih irit daripada motor konvensional. Sudah lama menggunakan kendaraan? Baru, jujurnya kita baru ada sekitar 2 mingguan. Dan dari itu kita membuat sister company setelah ya. Dari Biang Koripan itu namanya Emotronic. Jadi saya dan Pak Hendra itu membuat Emotronic ini untuk memperkenalkan ke masyarakat luas bahwa ini reliable untuk digunakan. Gitu. Dan juga ini berdampak positif, ini go green loh, ini untuk future kita, untuk kebaikan kita ke depannya. Jadi mulai dari sekarang pun di depan warung saya, walaupun parkir kita sempit, kita pakai pajangan untuk beberapa motor dan sepeda listrik itu. Jadi orang berbelanja bisa melihat, jadi kita edukasi secara tidak langsung juga. Dan tim pun saya selalu sarankan untuk bisa menggunakan motor listrik. Gitu. Tidak kalah dengan motor konvensional umumnya itu. Baik, ya itu patut dicontoh ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Biang Koripan 7 dan memang dilakukan bukan sekedar wacana. Oke, ya. Kalau ada wisatawan datang, ya, wisatawan datang, wisatawan domestik lah ya, Jakarta dan sebagainya ya. Pesen Biang Koripan 7 betutunya, apakah bebek atau ayam itu bisa nggak? Oh ya, bisa. Kita baru tadi juga kirim ke Semarang, jadi kita packaging, kita vakum ataupun kita frozen kan, kemudian dikirimkan ke Semarang, ke Jakarta, ke Samarinda kemarin. Samarinda, Kalimantan. Ya, pernah Singapura, tapi Singapurnya itu pelanggannya yang datang dan terbang ke Singapura bawa ayam itu sebagai oleh-oleh. Gitu. Jadi kita ada pengiriman keluar Bali. Jadi itu salah satu tujuan kita juga. Kita ingin masyarakat yang mungkin masyarakat Bali yang sudah terbiasa dengan makan makanan tradisional yang khususnya betutu bisa merasakan. Yang tinggal di luar Bali itu bisa ingin tinggal pesan aja kita kirimkan. Oke. Jadi sebenarnya upaya untuk ajak Bali ya, tidak hanya lewat tarian, tidak hanya lewat mungkin seni arsitektur ya, tapi juga lewat kuliner. Dan Biang Koripan 7 sudah melakukannya ya. Mungkin Sumatera Negara Bali Digital sempat menyimak dari luar Bali yang rindu sama betutu ya. Silahkan. Kalau pengen mesen gimana caranya? Oh ya, bisa follow IG atau fanpage kita Betutu Panggang Biang Koripan dan kita gini. Untuk customer sendiri kita ada member, jadi setiap bulan kita ada promo dan untuk member ada keuntungannya yaitu mendapatkan harga lebih rendah dan setiap acara-acara spesial ulang tahun, mungkin ulang tahun Biang Koripan kita ada promo untuk semua member. Dan untuk pemesanan yang dari luar Bali biasanya masuk lewat IG atau fanpage kita. Jadi Betutu Panggang Biang Koripan itu IG kita, di follow, kemudian kita bisa lihat di sana nomor telepon juga ada di sana. Keuntungan jadi member itu apa? Mungkin ada door prize atau ya, apa? Kita sekarang untuk undian yang ini kita ada door prize-nya 1 motor. Sorry, bener ini? Ya. Makan betutu. Ya. Door prize dapat motor. Ya. Beli betutu mungkin 13.000 atau berapa dapat motor. Kita ada ketentuan yang berlaku. Jadi ketentuannya ya. Sabar ya. Sabar. Jadi di undian pertama sebelumnya kita yang sudah kita lakukan, kita ada hadiah kulkas, TV, mesin cuci. Jadi kita ingin juga keuntungan yang kita dapatkan juga dirasakan kembali oleh customer kita. Gitu. Dan sekarang hadiah utamanya itu motor dan kedepannya saya ingin mobil, ingin memberikan. Tunggu sebentar, syaratnya seperti apa? Saya penasaran ini. Untuk member sendiri, untuk pembelanjaan 120.000 ataupun ke atas dan berkelipatan itu mendapatkan 1 kupon undian dan berkesempatan ya. Dan kadang-kadang di promo kita hanya belanja 1 ekor ya sudah bisa untuk mendapatkan 1 kupon undian. Jadi itu regularly kita rencananya setiap 6 bulan kita adakan undian tersebut. Akan diundi kapan? Itu bulan Juni. Bulan Juni ya. Sekarang baru bulan Februari ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Musim pandemi dapat motor. Ya, cukup dengan 120.000 ya. Dan hadiah lainnya juga ada TV, mesin cuci, hadiah hiburan lainnya banyak juga. Makan betutu dapatkan motornya. Dan kedepannya juga motor listrik itu akan saya jadikan 1 hadiah. Kenapa Alit dan istri ini bisnisnya kok gila-gilaan banget ya? Kayak gini gitu loh. Kan kalau diam aja. Kan
cepat kaya gitu. Dia jiwanya memang tidak di sana atau bagaimana? Ibu mau jawab? Ya udah saya jawab. Jadi seperti yang saya dibilang di awal, dengan berbagi kita akan jadi miskin. Oke. Kembali ke sana ya. Betul. Oke. Dan buat saya, semakin kita berbagi, semakin rezeki itu akan datang, dan membuat senang orang pun orang akan membuat kita senang. Ya Tuhan, tumben saya lihat ini, mungkin yang lain juga banyak sebenarnya, tapi belum ketemu sama kami di studio Radar Bali ya. Ini baru pertama kali saya melihat seorang pengusaha kuliner ya, kok hatinya mulia sekali gitu loh. Makan betutu dapat sepeda motor. itu tidak masuk di akal saya. itu oke. Mungkin ada hal yang belum dijelaskan dari Betutu Biang Kuripan, bisa dijelaskan ke Semeton Radar Bali Digital. Mungkin Ibu mungkin soal yang lain. Di Betutu Biang Kuripan nggak hanya kita nggak hanya jual betutu aja, kita juga kadang untuk variasi menu yang dia supaya kita cepat eksis, mungkin kita buat seperti gulani, seperti apa, promo ya. Promo, dan juga istri sendiri langsung dari tangan istri buat tumpeng. Jadi setiap ada acara hajatan, orang pesan tumpeng, jadi bisa pesan langsung ke istri yang buat. Istri saya nggak bisa diem deh. Oke, ya. Kan cocok sama Anda. Sama-sama kan tadi ya. Oke, baik. Jadi bisa pesan tumpeng juga ya. Dan ini yang paling penting yang harus Anda ketahui ya. Mungkin ada anak yang ada orang tua yang anaknya mau sekolah SMA atau apa. Meskipun di masa pandemi kan motor itu penting ya. Jadi ya bisa nanti. Sudah bahagia, nggak jadi bertengkar sama keluarga karena datang ke Biang Kuripan 7. Terus tiba-tiba bulan Juni dapat motor. Ini menariknya dan tidak boleh dilewatkan ya Semeton Radar Bali Digital. Kalau sudah tidak ada lagi kita akan tutup ini. Kalau mungkin ada lagi silahkan ya. Buat boleh saya terakhir aja. Silahkan. Pesan saya untuk para Semeton. Kenapa saya ingin menggembor-gemborkan tentang usaha kuliner. Saya ingin Semeton, terutama anak milenial pun jangan pernah malu untuk melakukan usaha apapun. Maaf dulu, tapi saya ingin kita di tanah kita sendiri pun mempunyai usaha yang sukses. Saya ingin memacu anak-anak atau anak-anak milenial atau siapapun, orang dewasa pun, untuk jangan pernah malu untuk mengambil langkah untuk membuka usaha apapun. Karena seperti yang saya bilang di awal, dengan gaji saya yang di kapal pesiar, dengan zona nyaman saya awalnya malu. Saya awalnya benar-benar bergejolak, kenapa saya harus berhenti, saya ingin tetap di kapal, tapi akhirnya ini yang saya dapatkan sekarang. Jadi apapun yang terjadi, terutama di pandemi ini, untuk anak-anak yang mungkin kapal pesiar yang sekarang tidak ada kerjaan, tetap semangat, tetap berinovasi, buat sesuatu hal yang positif buat kehidupan kalian, dan kalian akan menemukan apa yang kalian cari. Buat saya. Oke ya. Perfect ya. Oke. Dan tumben juga ada narasumber yang datang ke Radar Bali pengen nangis saya curhatannya ya. Jadi sebenarnya kuliner, arsitektur, busana ya yang mungkin sedang digemborkan oleh pemerintah Provinsi Bali ya tentang endok dan sebagainya, itu upaya untuk memang politik untuk mempertahankan identitas kita ya. Jadi saya tidak sebut ya, banyak sekali merek kuliner yang bertebaran ya di lingkungan kita, dan itu menjadi komoditi yang digandrungi oleh milenial ya. Dan tanpa kita sadari sebenarnya ya, hal yang kita miliki jauh lebih bagus ya. Bahasa genep kita itu untuk imun tubuh itu sudah leluhur kita sudah ada warisan untuk itu ya. Jadi sebenarnya kalau penasaran ya kenapa generasi kita sebelumnya usianya lebih panjang, jawabannya salah satunya di kuliner. Ya, mereka makan sehat. Udara waktu itu masih sehat. Sekarang di Biang Kuripan juga akan menuju ke green itu ya. Go green ya. Go green ya.
Itu kata kuncinya ya. Dan senang sekali hari ini kami dari Radar Bali kedatangan Bli Alit dan Mbak Yuni ya. Mbak Heni. Mbak Heni, mohon maaf. Lapar kayak. Mohon maaf. Jadi terima kasih dan pesan yang disampaikan oleh Alit tadi ya, supaya menjadi benar-benar masuk ke sanubari ya kawan-kawan dari anak kapal yang mungkin sekarang sedang meronta-ronta bisa mulai bisnis kuliner. Ya. Yakin dan pasti bisa ya. Oke, sekian Sekarang. kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.